Halo guys, hello and welcome di channelku lagi, di videoku lagi. Terakhir aku buat video 2 tahun yang lalu ya. Aduh, maafkan. Dan kali ini aku mau kalian untuk ikutin aku membuat kreativitas sendiri dengan kanvasnya motor. Anjay, kelas. Spoiler alert ya, hasilnya nggak seperti yang aku harapkan. Nanti aku jelasin di akhir, oke? Ini kita coba untuk copot. Kita mau ngecat biru-birunya aja soalnya kan. Lupa lagi caranya, padahal ini yang ngecat juga aku. Nih ya, kalau kalian lihat di sini catnya banyak yang udah jelek lah pokoknya ya. Terus ini juga untuk bannya, ya ampun. Ini emang ban tua banget sih, masih dipakai. Terus ini buat joknya ini dicakarin kucing tuh. Lumayan parah nih dicakarinnya. Catnya juga, bagian catnya nih udah banyak. Aduh ngelek. Bagian catnya ini udah banyak kehancuran duniawi ya. Ini udah di bongkar, ini baru dilepas tadi. Oke guys, halfway through kayaknya aku nggak bisa lanjut buat pretelin di sini soalnya nggak tahu kenapa ini ada satu baut yang nggak bisa, padahal sama-sama aja harusnya bentar. Nah yang ini nih, aduh, nah yang ini, oh nggak tahu kenapa ini beda sama yang ini, padahal waktu itu harusnya sama. Dan di sini nggak ada yang bisa. Kayaknya sekalian ganti ban kali ya. Halo guys, dan sekarang aku udah balik ke rumah. Tadi habis ganti ban dan sekarang aku masih lihat apa aja yang udah dioprek. Jadi tadi sekalian masang ban, sekalian minta tolong bongkarin. Nah, ini salah satunya yang aku copot tadi, bagian belakangnya, bagian jok. Terus ini ada bodi samping juga, bagian birunya aja. Kita nggak akan terlalu ubah warna terlalu banyak dan nggak akan mulai dari nol ya, karena ya untuk lepas budget juga, dan nggak akan ngerubah warna apalagi karena kan sesuai STM aslinya ini warna biru itu. Kotor parah. Bentar, sebelum aku mau ngasih lihat kalian gimana cara ngegambarnya atau pewarnaannya, masih lihat dulu nih kenapa aku milih desainnya begini. Apa sih desain yang aku pilih? Ini dia. Ya, ini namanya cel shaded. Ini style-style yang dipakai di komik-komik, anime, segala macam. Awalnya itu aku nonton, kalau kalian nggak tahu, itu tuh komik superhero yang dijadikan kartun superhero. Itu agak sadis sih. Nah, jauh sebelum Invincible, aku kepikiran untuk ngecat motor. Tapi gimana caranya supaya ini motor stylenya different nih ya, beda, tapi warnanya tetap warna STNK. Ada satu anime yang aku nggak sadar, yang isinya tuh kendaraan-kendaraan semua dengan style cel shaded, yaitu Initial D. Itu anime jadul isinya mobil-mobil balap. Nah, aku nyari tuh, ada nggak sih orang-orang yang udah buat style kayak gini lebih dulu daripada aku? Ternyata banyak cuy. Nah ya udah, jadi dari semua referensi ini, dari yang paling detail, banyak warnanya, artsirannya paling bagus, sampai yang paling simple, itu aku coba gabungin, aku coba sketsa di Photoshop. Terus udah deh, langsung eksekusi.
barusan tadi aku udah coba untuk tes ke satu benda. Ini oke nggak sih? Guys, sekarang hari ke-3. Aku rekomen kalian buat yang mau ngerjain hal yang sama, kayaknya jangan pas lagi hari sibuk ya. Dan karena aku sambil kerja itu, dia kerjanya, aku tuh kerjanya pekerjaan chatnya itu cuma sedikit-sedikit, cuma bisa sebelum aku berangkat kerja doang. Udah gitu aku harus berangkat. Nah, ini buat contoh, semalam aku udah nyoba-nyoba. Dan kalau kalian bisa lihat, ini sebenarnya masih ada yang kebuka, itu yang bakal nanti jadi putih, yang ketutup itu tetap jadi biru. Sebenarnya idealnya itu dibagi jadi 3 shade. Ada highlight, ada shadow, sama midtones. Coba kalian bayangin suatu benda yang objeknya lumayan reflektif, taruh di bidang datar, terus di bagian atasnya ada lampu. Di sini aku pakai 3 alat gambar yang utama, semuanya spidol snowman warna putih, terus yang snowman hitam 2, yang satu yang besar, yang satu yang kecil. Yang putih dipakai untuk bikin highlight, yang besar dipakai untuk outline yang tebal. Nah, yang kecil itu dipakai untuk outline kecil-kecil aja, atau untuk detail-detail kecil, untuk shadow kecil dikit-dikit gitu. Oke, nah jadi untuk yang besar seperti ini butuh kehati-hatian lebih ya, karena semakin besar objeknya semakin sulit menipu mata manusia, menipu orang supaya melihat ini tuh kayak komik gitu daripada barang-barang yang kecil kayak gini. Restorasi, tadi harus berangkat ke kantor, terus nyari tempat jok yang bisa pasang latex. Ini ketemu, sekarang lagi dipasang tuh, di latex. Bodi halusnya dipasang, ini aku mau menghitamkan dulu bodinya dengan cara diamplas, udah gitu disemprot sama dashboard coating dari Dipton. Tapi ini agak salah sedikit karena amplasnya terlalu keras, ini 400 grit, harusnya pakai aja sekitar 800-an, terus jangan terlalu lama amplasnya sampai bodinya rusak. Sudah gitu digosok dulu pakai lap, abis itu baru disemprot. Tapi jangan lupa sebelum amplas usahakan dicuci dulu motornya. Oke, jadi motornya udah beres sejauh ini ya, dan ada hal yang beberapa yang mau aku ceritain yang tidak sesuai harapan nanti ya. Sebenarnya ada ada masalah yang aku sebabin sendiri dan orang lain sebabin. Ini aku jelasin. Oke, pertama dari yang aku sebabkan dulu ya. Jadi di sini aku karena baru pertama kali juga bikin ginian, jadi gambarnya itu nggak terlalu rapi dan masih acak-acakan kayak yang bisa kalian lihat.
sekarang kita lihat mana kesalahan yang dilakuin sama orang lain, oke? Nah, jadi kalau kalian tahu ini tuh karena bodi bautnya hilang semua, jadi aku harus minta tolong ke bengkel untuk pasangin, sekalian ditambah baut sama ganti oli, servis segala macam. Tapi aku nggak ngerasa bengkel itu melakukan kerjaannya dengan benar gitu. Contoh ya, jadi bautnya ini tuh aku beli dari mereka. Mereka menyarankan aku beli bautnya dari mereka. Mereka suruh aku untuk bayar sekitar berapa? 20.000 gitu untuk bautnya. Mereka specifically bilang gini, paling kita nanti cariin bautnya semua yang baru, nanti paling dibayarnya di luar servis. Mereka bilang gitu. Oke lah, aku bayar, mungkin dipasang semua. Ternyata enggak guys. Kalau kalian lihat di sini bagian depan, ini enggak dipasang. Ya, ini juga enggak. Jadi dia berisik pasti. Memang betul beberapa dipasang kayak ini dipasang, ini juga dipasang. Ini enggak nih, tuh, ini enggak. Ada lagi yang enggak, ini juga dipasang. Terus kita lihat ke dalam jok. Ini juga nggak dipasang tuh, dua. Ini juga nih, tuh. Selain bautnya juga nggak lengkap pasangnya. Yang kedua adalah ini motor aku ambil dalam keadaan sangat-sangat kotor. Aku lupa foto, tapi ini masih ada yang belum aku bersihkan. Ini bagian bawahnya. Tuh, bagian sini lebih parah, dia lebih kotor lagi. Cuma nggak terlalu kelihatan karena gelap. Ini tuh awalnya ada di semua bagian motor. Contoh deh, ini masih ada sedikit. Ini kotor, terus ini juga kotor. Ini kotor banget. Karena mekanik kan dan mereka megang banyak motor, jadi mungkin tangannya juga kotor. Jadi ya mereka nggak sempet bersihin tangan terus pasang punya aku. Cuma aku agak sedikit menyesal sih. Nah, terus selain itu juga ini jadi ada baret-baret sekarang. Mungkin kebentur-bentur di sana atau ditumpuk-tumpuk. Ini memang nggak rata sama aku karena aku males waktu itu. Ini jadi ada baret-baret. Ini juga ada baret halus. Awalnya nggak ada ini. Ah, ini dia masih kotor tuh. Tuh ada bekas fingerprintnya, jari-jari. Nah, jadi ya inilah hasil yang tadi dibilang di awal itu, kalau ini tuh kurang memuaskan. Kita recap sebentar ya. Yang pertama, dari hasilnya sendiri ini kurang rapi. Ini juga karena aku sih kurang sabar ya, nggak dikasih primer dulu, nggak diamplas ulang, karena kan niatnya juga emang sebenarnya mau ngirit ya. Terus yang kedua, dikasih campur tangan orang lain tapi hasilnya tetap nggak maksimal. Dari bautnya yang dibilang katanya baru tapi masih ada yang bekas. Udah gitu nggak semua lagi keisi. Terus yang ketiga, hasil gambarnya nggak terlalu rapi ya. Maksudnya dari cara aku narik garis, cara aku bedain mana highlight, mana midtones-nya. Di sini aku nggak pakai shadow. Ya semoga ini video ini bisa jadi pertimbangan buat kamu yang mau oprek atau mau cat sendiri kendaraanmu. Atau kalau mau gampang, udahlah kamu bikin desain di Photoshop atau apa. Sekarang udah banyak yang pakai AI kalau nggak bisa ngedit apa-apa. Terus minta tolong ke, ada tuh tempat-tempat jasa printing kan, jadi tinggal tempel aja stiker tapi jadinya. Jadi dia nggak seseru itu sih kalau stiker menurutku ya. Itu sudah alasan kenapa aku nggak stiker dari awal. Mungkin kedepannya motor aku bakal ganti body sekalian baru dicat. Kita lihat nanti lah ya. Ya udah, terima kasih udah nonton, bye.